Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Creator Trading, yang dimana pada video kali ini saya akan membuatkan forecast dan analisa mingguan untuk pair forex, indeks dolar Amerika Serikat, dan juga USD atau gold untuk tanggal 16 sampai 20 Agustus 2021. Nah, di sini untuk pair yang pertama kita mulai dari AUD USD dulu. Nah, untuk AUD USD di sini saya sudah menggambarkan dua buah trendline yang ini, yang dimana untuk harga sekarang sedang berada di resisten trendline-nya. Nah, boleh kita lihat di sini harga sedang berada di resisten trendline-nya. Nah, kemungkinan untuk AUD USD bisa nanti lanjut bergerak naik atau nanti dipantulkan lagi ke support trendline-nya. Nah, untuk lanjut bergerak naik, harga harus bisa break dulu. Harga harus bisa breakout untuk resisten trendline ini. Untuk lanjut bergerak naik, harga harus break dulu. Di break di sini. Kemungkinan setelah break, harga akan turun untuk retest, lalu melanjutkan naiknya di sini. Nah, akan tetapi jika nanti untuk harga tidak breakout untuk resisten trendline ini, maka untuk AUD USD bisa nanti dipantulkan lagi ke support trendline di sini. Nah, jika nanti harga bisa breakout untuk resisten trendline ini, kemungkinan pergerakan harganya akan seperti ini, naik sampai ke sini dulu, lalu turun untuk retest, lalu nanti melanjutkan naiknya. Nah, untuk target naiknya boleh di sini, di harga 0.74173 sampai 0.74385. Nah, akan tetapi jika tidak di breakout, maka untuk AUD USD bisa turun nanti ke support trendline ini lagi. Nah, jika nanti pada saat bergerak turunnya, harga malah breakdown untuk support trendline ini, maka untuk AUD USD bisa lanjut turun sampai ke area demand ini. Nah, kira-kira outlook dari AUD USD kira-kira seperti ini. Jika harga bisa breakout untuk resisten trendline-nya, harga akan naik dulu sampai ke sini, kira-kira di harga 0.73975 sampai 0.73858. Lalu setelah mencapai harga tersebut, harga bergerak turun untuk retest, lalu melanjutkan naiknya ke targetnya ini. Tetapi jika tidak di breakout, maka untuk AUD USD bisa dibantulkan lagi ke supportnya. Nah, kemungkinan akan seperti itu untuk AUD USD. Lalu untuk euro dolar Kanada, di sini saya sudah menggambarkan beberapa demand dan juga supply, dan juga sebuah resisten trendline di sini. Boleh kita lihat, setelah harga mencapai demand-nya ini, harga mulai bergerak naik. Nah, untuk sekarang harga sudah mencapai supply-nya, dan juga setelah mencapai supply di sini, harga sudah mulai menandakan adanya candle bearish. Nah, kemungkinan untuk euro dolar Kanada bisa nanti bergerak turun lagi ke area demand ini, bisa bergerak turun lagi ke area demand ini, atau nanti ke sini dulu. Nah, menurut saya bisa saja untuk euro dolar Kanada bergerak naik lagi atau masuk lagi ke area supply-nya, bergerak naik ke area supply, lalu nanti mulai bergerak turun. Nah, untuk target turunnya boleh nanti di sini dulu, di area demand yang di sini, di harga 1.4749 sampai 1.46831. Nah, nanti target turunnya boleh di sini dulu jika harga menandakan adanya pergerakan turun nanti di area supply ini. Nah, kan tetapi jika masih kuat untuk naik dan bisa breakout untuk resisten trendline ini, jika nanti bisa di breakout untuk supply dan juga resisten trendline ini, maka untuk euro dolar Kanada akan naik ke sini dulu, lalu turun untuk retest, lalu melanjutkan naiknya sampai resisten yang sini. Nah, targetnya di sini dulu, di resisten yang sini, yaitu di harga 1.48980. Nah, untuk naik ke situ, harga harus bisa break dulu, harus bisa breakout untuk resisten trendline ini. Jika di breakout nantinya, harga berkemungkinan turun untuk retest, lalu melanjutkan naiknya.
Akan tetapi jika harga tidak breakout untuk resisten trendline dan juga supply ini, maka untuk euro dolar Kanada bisa nanti dipantulkan lagi ke arah demand ini dan juga demand yang paling bawah ini. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan pergerakan harga di area supply ini. Nah, untuk harga dari supply-nya yaitu di harga 1.47953 sampai 1.47650. Nah, sebaiknya teman-teman memperhatikan pergerakan harga di area supply tersebut. Jika nanti ada konfirmasi untuk turun, kemungkinan untuk euro dolar Kanada akan bergerak turun ke arah demand yang di sini. Tetapi jika belum ada dan masih kuat untuk naik, bisa saja nanti harga breakout untuk resisten trendline ini. Nah, sebaiknya memperhatikan untuk pergerakan harga di area supply dan juga resisten trendline ini. Lalu untuk euro USD, di sini saya menggambarkan sebuah channel down atau channel downtrend di sini, yang dimana boleh kita lihat setelah harga mencapai support channel ini, pada saat di sini harga mulai bergerak naik. Nah, kemungkinan untuk euro USD bisa nanti lanjut bergerak naik sampai resisten channel yang sini. Nah, kemungkinan bisa nanti lanjut bergerak naik sampai ke sini. Nah, kan tetapi bisa saja nanti untuk euro USD bergerak turun dulu untuk koreksi, lalu nanti melanjutkan naiknya. Nah, untuk koreksinya nanti bisa ke sini, ke area demand yang di sini. Nah, sebentar. Nah, ke area demand yang di sini. Bisa nanti koreksi dulu ke sini. Koreksi dulu ke sini, lalu nanti melanjutkan naiknya. Nah, untuk area demand ini di harga 1.17498 sampai 1.17679. Nah, kemungkinan untuk harga bisa bergerak turun ke situ dulu untuk melanjutkan naiknya. Nah, untuk target naiknya boleh di area supply yang sini dulu. Kita tarik dari sini untuk supply-nya. Nah, di sini. Untuk supply-nya kira-kira di harga 1.18298 sampai 1.18510. Nah, kemungkinan untuk euro USD bisa seperti itu. Bisa bergerak turun dulu untuk koreksi, lalu melanjutkan naiknya. Tetapi karena di sini boleh kita lihat dari pergerakan candle-nya masih kuat untuk naik, bisa saja nanti untuk harga langsung bergerak naik ke arah supply ini. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan jika di sini sudah mulai ada candle setelahnya bergerak turun atau candle bearish nanti di sini satu lagi, maka untuk euro USD bisa nanti bergerak turun ke sini dulu ke arah demand ini untuk koreksi, lalu melanjutkan naiknya. Nah, kan tetapi secara channel yang di sini, secara channel down-nya, secara channel downtrend-nya yang sangat rapi, kemungkinan untuk euro USD sangat mungkin untuk mencapai resisten channel ini. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan apabila harga sudah mulai bergerak naik sampai ke area supply ini. Karena yang paling mungkin dicapai oleh euro USD yaitu area supply ini dulu. Nah, bisa saja nanti langsung bergerak naik, atau nanti bergerak turun dulu untuk koreksi, lalu nanti lanjut naik ke area supply-nya. Nah, sebaiknya nanti mencatat untuk area supply dan juga area demand-nya. Lalu untuk GBP Yen Jepang di sini, saya sudah menggambarkan sebuah support trendline dan juga resisten trendline di sini. Yang dimana untuk support trendline ini yang berwarna kuning sudah di breakdown harga di sini. Di breakdown harga, lalu harga bergerak turun. Dari pergerakan harga yang masih kuat turun di sini, kemungkinan untuk GBP Yen Jepang bisa nanti turun ke support yang ini di harga 15.538. Bisa nanti langsung bergerak turun ke sini, lalu nanti bisa bergerak naik kembali. Akan tetapi jika nanti harga bisa breakdown untuk support yang ini, maka untuk GBP Yen Jepang akan membuat pola double top nantinya. Nah, top yang pertama yang ini, lalu top yang kedua di sini. Nah, jika nanti bisa breakdown untuk support ini, pada saat turunnya, harga bisa breakdown untuk support ini, maka untuk GBP Yen Jepang akan membuat pola double top. Jika di breakdown nantinya akan turun ke sini dulu, lalu naik untuk retest, lalu melanjutkan turunnya sampai sini. Atau nanti target turunnya ke sini dulu,
jika bisa nanti breakdown dan membuat pola double top. Nah, kan tetapi setelah nanti mencapai support ini, harga bergerak naik kembali, maka untuk double topnya tidak akan terbentuk. Nah, jika nanti seperti itu, setelah mencapai support ini harga bergerak naik kembali, kemungkinan untuk naiknya sampai sini dulu, yaitu di supply yang di sini, naik ke supply yang sini, lalu nanti bisa melanjutkan turunnya ke sini, ke supportnya lagi. Nah, kemungkinan untuk GBP Jepang akan seperti ini, bisa nanti langsung bergerak turun, lalu nanti bisa bergerak naik, atau melanjutkan penurunannya. Jika nanti melanjutkan penurunannya di sini, dan langsung breakdown untuk support ini, maka untuk GBP Jepang akan membuat pola double top. Nah, kemungkinan setelah di breakdown, harga naik dulu untuk retest, lalu melanjutkan turunnya. Dan untuk target turunnya di sini, jika terbentuk nanti pola double topnya. Nah, kan tetapi, jika nanti harga bergerak turun, lalu bergerak naik lagi ke arah supply ini, maka untuk pola double topnya tidak akan terbentuk. Nah, kemungkinan setelah mencapai supply lagi, harga akan bergerak turun kembali ke supportnya. Nah, untuk gambaran dari GBP Jepang seperti ini, bisa nanti langsung bergerak turun, lalu bergerak naik, atau nanti langsung di breakdown untuk support yang ini. Sebaiknya teman-teman memperhatikan untuk support yang di harga 151.538. Lalu untuk GBP USD, di sini juga saya menggambarkan sebuah channel down di sini, yang dimana boleh kita lihat setelah harga mencapai support channel ini, harga mulai bergerak naik. Nah, kemungkinan untuk GBP USD akan naik sampai resistance channel ini, naik sampai resistance channel, lalu nanti bergerak turun kembali. Nah, kan tetapi jika nanti harga bisa breakout untuk resistance channel ini, bisa di breakout nantinya untuk resistance channel, maka untuk GBP USD akan membuat pola bullish flag, yang dimana boleh kita lihat di sini, harga bergerak naik, dan di sini harga konsolidasi membuat flag atau bendera. Lalu suatu saat jika harga bisa breakout untuk resistance channelnya, maka untuk bullish flag-nya akan terbentuk di breakout di sini. Lalu kemungkinan harga turun untuk retest, lalu melanjutkan naiknya. Nah, jika nanti seperti itu, jika harga bisa breakout untuk resistance channel ini, maka untuk pola bullish flag-nya akan terbentuk pada GBP USD. Nah, nantinya bisa bergerak naik ke sini dulu jika di breakout, naik ke sini dulu, lalu turun untuk retest, lalu nanti lanjut naik ke arah supply yang di sini. Nah, kemungkinan untuk GBP USD akan seperti ini, karena masih kuat untuk naik secara candle yang ini, candle yang 3 ini masih kuat untuk naik, sangat mungkin mencapai resistance channel yang ini. Nah, untuk pergerakan breakout atau tidak, nanti akan kita lihat bersama. Jika di breakout, maka harga akan bergerak naik seperti ini dan membentuk pola bullish flag. Akan tetapi jika nanti tidak di breakout untuk resistance channel ini, maka untuk GBP USD bisa bergerak turun sampai ke support channel lagi, atau nanti ke area demand yang di sini. Nah, kemungkinan untuk GBP USD seperti itu, jika harga bisa breakout nanti langsung breakout di sini, maka untuk bullish flag-nya akan terbentuk. Tetapi jika nanti tidak di breakout dan membuat pola untuk turun di sini, membuat konfirmasi untuk bergerak turun, maka untuk GBP USD akan bergerak turun nanti sampai support channel ini, atau nanti bisa sampai area demand-nya. Nah, sebaiknya teman-teman nanti memperhatikan untuk harga setelah mencapai area resistance channel ini. Jika di breakout, harga akan bergerak naik, seperti ini nantinya, bergerak naik dulu ke sini, lalu turun untuk retest, lalu melanjutkan naiknya sampai ke area supply. Tetapi jika tidak di breakout dan membuat pola untuk turun, maka untuk GBP USD akan turun sampai ke area demand dan juga support channelnya di sini. Lalu untuk indeks mata uang dolar Amerika Serikat, di sini saya sudah menggambarkan sebuah support trendline di sini. Saya tarik dari sini ke sini, yang dimana untuk harga sekarang hampir mencapai untuk support trendline ini. Dan boleh kita lihat pada saat di sini, setelah harga mencapai resistennya,
harga mulai bergerak turun di sini. Nah, kemungkinan untuk DXY jika nanti belum breakdown untuk support ini, bisa nanti bergerak naik dulu sampai ke sini. Bisa nanti bergerak naik sampai ke sini, lalu melanjutkan turunnya. Nah, untuk pergerakan turun selanjutnya, harga harus bisa breakdown dulu untuk support trendline ini. Jika bisa nanti breakdown support trendline ini, maka untuk DXY bisa nanti turun ke sini dulu, lalu naik untuk retest, lalu melanjutkan turunnya sampai ke support yang ini. Nah, kan tetapi jika nanti belum breakdown untuk support trendline yang ini, maka untuk DXY bisa nanti bergerak naik sampai resisten yang sini, yaitu di harga, saya geser dulu ke atas, yaitu di harga 92.866. Nah, dan di sini juga boleh kita tarik sebuah resisten trendline. Nah, ke sini. Nah, kemungkinan nanti akan seperti itu. Karena di sini juga sudah mulai ada candle bullish. Ini kemungkinan nanti untuk DXY bisa bergerak naik dulu sampai resisten trendline ini, lalu melanjutkan turunnya. Nah, untuk penurunan selanjutnya, harga harus bisa breakdown untuk support trendline ini. Jika belum di breakdown, maka untuk DXY nanti bisa bergerak naik lagi ke resisten trendline-nya sini. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk pergerakan harga setelah nanti mendekati untuk support trendline ini. Lalu untuk USD atau emas, di sini saya sudah menggambarkan sebuah channel down di sini atau channel downtrend, yang dimana boleh kita lihat setelah mencapai support channel ini, harga mulai bergerak naik. Kemungkinan untuk USD bisa nanti bergerak naik sampai ke supply yang ini dulu. Untuk supply-nya di harga 1784 sampai 1791. Nah, untuk USD sangat berkemungkinan naik ke sini, karena boleh kita lihat dari candle-nya sangat kuat untuk naik. Nah, kemungkinan bisa naik nanti sampai ke sini, ke arah supply-nya, lalu nanti bisa mulai bergerak turun. Nah, kan tetapi jika bisa nanti breakout untuk yang di 91 ini, resisten yang di 91, maka untuk USD akan lanjut bergerak naik nanti sampai resisten channel ini. Nah, nanti kira-kira di harga, sebentar, kira-kira di harga 1807 sampai 1814. Dan jika nanti pada saat bergerak naiknya, harga bisa breakout untuk 91-nya, maka untuk USD akan bergerak naik nanti sampai, saya tarik lagi sampai sini, yaitu di harga, sebentar, 1805 sampai 1814. Nah, kemungkinan untuk USD akan seperti itu. Secara pergerakan yang masih kuat untuk naik di sini, bisa nanti langsung bergerak naik ke arah supply-nya, lalu nanti mulai bergerak turun untuk koreksi. Nah, kan tetapi, jika nanti resisten yang di 91 bisa di breakout, pada saat bergerak naiknya bisa di breakout, maka untuk USD akan lanjut bergerak naik sampai 1805 dan juga 1814. Yang dimana area itu merupakan harga dari area resisten channelnya di sini. Nah, kemungkinan untuk USD akan seperti itu, bisa nanti langsung bergerak naik ke arah supply-nya, lalu bisa dipantulkan ke bawah, atau nanti malah langsung naik sampai ke arah supply yang di sini. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk supply yang di sini dulu, di harga 1784 sampai 1791. Kira-kira begitu forecast dan analisa mingguan untuk pair forex, indeks dolar Amerika Serikat, dan juga USD atau emas untuk tanggal 16 sampai 20 Agustus. Semoga analisanya bermanfaat. Terima kasih.